kisah di sana tuh terkenal oleh dinas tersebut tuh disebut desa zombie. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan kami Scary Nightmare Team. Dan di sini saya bersama dengan kawan saya. Mungkin kawan-kawan sudah pernah menonton di video-video sebelumnya, yaitu Kang Riko. Di sini kami akan membahas masih seputar konten horor. Dan mohon maaf sebelumnya kami jarang bikin konten ya, karena kami sibuk Agustusan pada waktu itu ya. Jadi kami fokus Agustusan karena kami sangat mencintai tanah air Indonesia. Mantap. Gitu ya. Oke, di sini mungkin kawan-kawan ada yang lupa mungkin ya siapa itu Kang Riko, dan mungkin kawan-kawan bisa menonton di video sebelumnya. Kang Riko itu adalah salah satu tim dari Scary Nightmare Team, dan beliau mempunyai pengalaman horor khususnya yang akan dibagikan kepada kawan-kawan Scary Licious. Oh, mantap. Jadi nama-nama penonton Scary Nightmare Team yaitu Scary Licious. Oke. Jadi di sini kita apa dulu ya, Kang Riko? Basa-basi dulu atau bagaimana ya? Itulah, jadi kita akan basa-basi terlebih dahulu. Oke. Bagaimana kira-kira? Sehat? Alhamdulillah sehat, Kang. Mantap. Kesibukan apa hari ini? Kebetulan lagi sibuk nganggur, Kang. Nganggur. Gak ada lagi kesibukan selain nganggur atau apa, main game atau apalah gitu? Masih sibuk bikin konten sih, Kang. Sibuk konten, mantap. Selain konten apa? Apakah sibuk apa sih, melamar si dia yang tak kunjung datang? So sad, Bung. Kalau kita akan langsung kepada intinya, Kang Riko bercerita atau apa dulu nih? Apakah Kang Riko akan menceritakan pengalaman? Oh, ini pengalaman Kang Riko dari mana nih? Pengalaman dari mana gitu? Sebelum ke cerita ke pengalaman, Kang ya. Jadi emang agak terakhir-terakhir ini kita jarang bikin konten untuk Scary Nightmare gara-gara mungkin terkendala tempat ya, Kang ya. Di beberapa tempat sekarang di Bandung dan kabupaten untuk kita bikin konten itu harus berbayar. Jadi sekarang beberapa tempat itu sudah dikelola oleh beberapa ormas, jadi kita harus bayar untuk bikin konten, dan bayar juga tidak murah ya, bisa beberapa puluh ribu sampai ratusan ribu untuk bikin sekali konten. Jadi mungkin itu kendala pertama kita untuk bikin konten, Kang ya. Ini saya sedikit nanti akan cerita tentang pengalaman saya di Kalimantan, Kang. Jadi saya 2 tahun dulu di Kalimantan. Nah, kenapa kita bikin konten YouTube ini? Karena ada beberapa cerita yang pengalaman saya di Kalimantan, Kang lah. Jadi mungkin daripada saya pendem, mending saya ceritakan di sini ya. Ini pengalaman yang sangat real ya, nggak ada hoax atau karang-karangan. Nah, jadi di sini Kang Riko akan berbagi pengalamannya seputar Kalimantan. Ya mungkin kawan-kawan Scary Licious, mantap. Kawan-kawan Scary Licious mungkin jarang yang mengetahui Kalimantan seluk-beluknya itu kayak gimana, terutama seputar horornya ya. Karena Kalimantan jarang terekspos mungkin ya, karena banyak sekali kendala satu atau berbagai lain hal. Dan di sini Kang Riko mungkin akan menceritakan beberapa pengalamannya seputar beliau di Kalimantan. Oke, langsung saja atau ada yang mau disampaikan dulu, Kang Riko? Cukup, Kang. Cukup, oke. Silakan, maka Kang Riko. Jadi untuk rekan-rekan ya, saya akan menggambarkan sedikit saja. Jadi saya dulu di Kalimantan tuh kerja di salah satu puskesmas ya. Saya di Kalimantan Tengah, di salah satu desa yang saya tidak akan sebutkan namanya, di Pangkalan Bun di kabupatennya. Jadi dulu tuh saya memang nekat ya, terbilang nekat. Saya nggak punya sama sanak saudara sama sekali di sana. Modal nekat aja dulu saya di sana. BTW kan belum ada listrik ya, sinyal pun belum ada. Jadi kalau dulu tuh harus nyari sinyal terus ke gunung. Jadi kita harus berapa kilometer naik ke gunung baru ada sinyal untuk telepon atau untuk internetan. Nah, Alkisah di sana tuh terkenal oleh dinas tersebut tuh disebut
Desa Jombi, karena dulu ada beberapa kisah yang horor ya, salah satunya mungkin ada sering kesurupan di sana tuh Kang. Nah, jadi oleh karena itu disebut Desa Jombi sama orang dinasnya. Mungkin banyak sih Kang kalau cerita dari Kalimantan, mungkin bisa sampai 1 minggu Kang saya bikin cerita ini. Kalau mungkin saya akan beberapa part ya mungkin Kang ya, akan bikin beberapa part dalam cerita ini. Kalau teman-teman penasaran, nanti saksikan aja kelanjutannya ya Kang ya di channel ini. Pasti saya akan ceritakan, tapi ada beberapa cerita yang sensitif yang saya tidak akan ceritakan. Mungkin saya di sini akan ceritakan yang teman-teman biasa dengar lah. Mungkin contohnya kuyang Kang ya. Nah di sana tuh ngomong-ngomong soal kuyang, sering terjadi Kang kuyang di sana Kang. Tapi nggak seperti gambarkan biasanya kan. Kalau kuyang itu kan terkenal itu kepala dengan organ tubuh ya terbang. Tapi yang saya rasakan atau teman-teman saya rasakan atau orang desa itu bukan kepala ya, tapi dalam bentuk bola api besar, atau biasanya kalau orang Jawa atau orang Jawa sebutnya banaspati ya. Beberapa ada yang sering menampakkan. Jadi pertama waktu teman saya di bulan puasa Kang ya, jam 4 subuh itu rekan saya yang beragama Muslim sedang merayakan sedang puasa ya, tapi pas jam 4 itu dia sedang sahur. Nah, lupa Kang nih. Nah, pas dia sedang sahur dengan rekannya di tetangganya. Jadi saya dulu tinggal di rumah dinas ya. Di rumah dinas ada puskesmas, ada 5 rumah dinas di puskesmas. Nah, jadi yang Muslim sedang menunggu untuk istrinya sedang masak untuk sahur. Jadi dia tuh nunggu di depan rumah, depan teras rumah jam 3:30 untuk menunggu ini sambil nyeta-nyeta. Nah, tiba-tiba itu memang ada yang ibu hamil di salah satu tempat, memang sedang hamil tua. Tiba-tiba itu dia sedang ngobrol-ngobrol, tiba-tiba ada yang terbang bola api besar. Nah, ceritalah dia itu kaget. Sangkanya mungkin kalau satu orang yang melihat itu kan mungkin perasaan atau atau sugesti atau mungkin halusinasi. Tapi yang lihat ini ada beberapa orang Kang, 3 orang melihat, 2 kembar, 1 orang ini yang melihat. Jadi kalau tidak bisa dibilang ini halusinasi, tapi kalau memang benar Kang ya adanya itu banaspati itu. Nah yang kedua, ini ada ibu hamil 6 bulan waktu itu, rekan saya. Dia orang Flores ya, orang jauh. Nah dia sedang lagi ada acara di salah satu rumah di desa. Tiba-tiba si banaspati ini Kang ya turun dari langit ke jalan raya tengah-tengah. Tapi tiba-tiba hilangnya seketika, langsung hilang Kang. Jadi beberapa sekian detik langsung hilang, langsung terbang lagi. Makanya kalau diceritakan itu pasti nggak percaya tuh, nggak mungkin. Tapi memang benar adanya ini kalau banaspati atau kuyang itu ada, tapi dalam bentuk bola api ya, bukan dalam bentuk kepala atau organ tubuh kan. Mungkin yang kalau kuyang sih masih banyak sih Kang, tapi ada beberapa yang saya nggak akan bisa ceritakan karena itu sensitif Kang ya. Untuk ceritanya berasal dari mana kuyang, terus wujud aslinya kuyang seperti apa. Jadi memang ada, tapi saya nggak akan bisa sebutkan untuk kisah nyata atau kisah ini Kang ya, asal muasalnya kuyang. Karena kan saya juga bukan orang situ, jadi saya nggak berani untuk nyebutin karena kan bukan ranah saya Kang ya. Mungkin dari kuyang gitu sih Kang. Jadi orang Kalimantan tuh mempercayai kalau ada orang yang setiap kalau di sini bisa tumbal Kang ya. Jadi di sana tuh ada musim-musim tertentu. Contoh kalau di kota sedang ada pembuatan bangunan besar atau jembatan yang besar, jembatan penyeberangan atau apapun bangunan fisik yang besar, pasti sebelumnya pasti
sudah banyak cerita-cerita tentang Ngayau ini ya. Ngayau itu nanti bisa dilihat di berita ya, Ngayau itu pencari kepala atau pembegal kepala.